Halo Sobat Popit, kembali lagi bersama saya Aji Ahmad Fauzan, host dari Popit, Podcast Fakultas Ilmu Terapan. Selamat datang di Popit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Recyclist, saya Tati Bruno Cahyani dari Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Saya Madika Wikamaraja dari Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Saya Mukita Rahima Bakri dari D3 Sistem Informasi Akuntansi. Desa Bojong Soang, sebuah desa yang asli di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tempat di mana keindahan alam berpadu dengan budaya dan kehidupan masyarakat yang bersahaja. Namun, di balik keindahan ini, Desa Bojong Soang menghadapi tantangan besar. Masalah sampah yang semakin hari semakin menumpuk, banyak sampah yang bercampur dan tak terkelola dengan baik, sebagian di antaranya bahkan dibakar. Ini akan menjadi masalah baru, yaitu pencemaran udara dan mengancam kesehatan warga. Disinilah pentingnya pemilahan sampah. Dengan memilah sampah organik dan anorganik, masyarakat tidak hanya membantu menjaga kebersihan desa, tetapi juga mengurangi dampak buruk dari polusi dan limbah sampah. Pemilahan sampah memungkinkan kita untuk mendaur ulang sampah anorganik, sehingga tidak berakhir menjadi tumpukan yang mencemari lingkungan. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai sampah anorganik yang dipilah mampu menciptakan nilai ekonomis. Salah satu caranya dengan cara dikumpulkan dan dijual ke bank sampah. Dengan kolaborasi antara warga, perangkat desa, dan karang taruna setempat, pemilahan sampah menjadi gerakan bersama yang memberikan manfaat nyata. Hasil dari sampah anorganik yang dikumpulkan dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat, sekaligus menjaga lingkungan tetap sehat. Kalau misalkan nanti akan ada suatu kegiatan di mana masyarakat bisa mengatasi permasalahan sampah dimulai dari skala terkecil dari rumah tangga, yaitu mereka disediakan semacam tong sampah untuk memilih apa saja kategori-kategori sampah sehingga pengambilan sampah bisa lebih cepat dan juga lebih memudahkan petugasnya. Alhamdulillah itu sangat membantu. Dari dulu juga banyak yang sosialisasi kayak gitu tapi belum pernah terlaksana. Udah banyak gitu yang udah sosialisasi gitu tapi belum terlaksana langsung terjun ke lapangan. Ya mudah-mudahan ada lah gitu dari pihak mahasiswa Telkom ini. Kemudian kalau misalkan ada suatu aplikasi yang bisa membantu Bapak ataupun mungkin staff dari Desa Bojong Soang, di mana aplikasi itu menyediakan kategori sampah yang akan dijual ke bank sampah apa aja, berapa banyak, dan juga nanti hasilnya akan menjadi suatu laporan yang mungkin akan bermanfaat operasional. Sangat membantu dan sangat bagus. Lewat langkah kecil ini, Desa Bojong Soang tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga membangun masa depan yang lebih sehat dan lestari. Indonesia sedang bergerak menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Dengan keterampilan ini, masyarakat bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, serta kualitas hidup. Aplikasi Recyclist hadir sebagai solusi yang akan mewujudkan semua harapan untuk memajukan Desa Bojong Soang yang unggul, sehat, dan lestari. Pemilahan sampah membawa manfaat yang besar bagi kita dan generasi yang akan datang. Recyclist adalah aplikasi berbasis mobile untuk pencatatan sampah terpilah yang akan mendukung pemasukan perekonomian di Desa Bojong Soang. Kami hadir untuk masyarakat di Desa Bojong Soang. Oke, seperti biasa kalau misalkan Popit udah hadir, tentunya Popit bakalan menghadirkan perbincangan seru dan juga menarik. Jadi sebelum kita berbincang lebih lanjut, aku bakalan kenalin dulu nih sama narasumber hari ini. Halo. Halo. Oke, kita boleh perkenalan dulu ke Sobat Popit semua. Halo semua, kenalin aku Mukita Rahima Bakri dari kelas 46 gabungan 02 dari jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Oke, kenalin aku Tami Dwino Cahyani dari kelas 46 gabungan 2 juga.
dari Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Aku Mardika Lutfia Maraja, sama seperti Utami dan Muki, kelas dan prodinya. Ya, jadi kalian bertiga ini sekelas ya? Iya, betul. Iya, sekarang sekelas, kemudian juga satu kelompok di InnoVillage ya? Iya, betul. Oke, sebelumnya aku pengen tahu dulu dong, apa sih InnoVillage? Siapa tahu juga ada adik kelas mungkin yang nggak tahu nih apa InnoVillage, boleh dijelasin sedikit nggak soal InnoVillage? Jadi InnoVillage itu seperti social project yang berkolaborasi dengan PT Telkom Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oh, oke. Jadi kalian tuh udah lolos pendanaan berarti ya? Iya, betul. Ya. Dan informasinya sekarang sedang menjalani program yang cukup panjang, betul? Iya, betul. Lagi dijalanin. Ya, lagi dijalanin ya. Oke, kalau boleh tahu nih, judul proposal dari kalian apa sih? Jadi judulnya kita itu Recyclist, aplikasi berbasis mobile untuk pencatatan sampah terpilah yang mendukung pemasukan ekonomi di Desa Bojong Soang. Oke, di Desa Bojong Soang berarti ya. Iya. Kalau boleh diceritakan sedikit nih, kenapa sih Desa Bojong Soang gitu? Ada masalah apa di Desa Bojong Soang gitu? Sampai akhirnya kalian tertarik dan memilih Desa Bojong Soang sendiri. Boleh mau sama siapa? Oke, jadi kenapa Desa Bojong Soang mungkin ya? Pertama tuh kita emang targetnya yang deket juga dari kampus. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan kita mau mengatasi, mau membantu gitu, kenapa nggak yang deket dulu gitu daripada langsung fokus ke yang jauh gitu. Makanya nyari Desa Bojong Soang. Iya, betul ya. Telkom ada di Bojong Soang. Iya, betul. Dan iya, oke. Jadi deket juga gitu. Kemudian setelah itu tuh kita nyari informasi-informasi ke desanya, sebenarnya ada masalah apa aja gitu, ada hal-hal yang mungkin bisa kami atasi gitu, atau kayak gimana, diskusi lah sama perwakilan dari desanya, kita tim dosen pembimbing sama perwakilan desa untuk menciptakan suatu social project di InnoVillage. Oke, jadi tadi juga sempat datang langsung dulu ya ke desanya, kemudian juga cari tahu dulu nih apa yang mungkin bisa dikerjakan yang sesuai dengan program kalian juga ya. Oke. Kalau boleh tahu tadi kan di Desa Bojong Soang, tepatnya di mana sih? Nah, untuk tepatnya sendiri kita fokus di Dusun 2. Oh, di Dusun 2. Ya, buat sampelnya. Sampel social project gitu. Oke. Jadi pelaksanaan kalian ini berapa lama sih dari mulai tadi mungkin dari proposal ya, dari awal sampai nanti akhir tuh kira-kira berapa lama? Kalau dihitung-hitung mungkin 1 semester ada ya? Ada. Iya, sekitar 6 bulan. 6 bulan 5 bulanan ya. Iya, karena kan sebelumnya juga pasti kita prepare dulu proposalnya kayak gimana gitu. Terus berangkat dari masalah, solusinya kayak gimana, nyusun proposal, nyusun ide, konsep, sampai akhirnya submit proposal. Setelah itu pendanaan. Setelah pendanaan juga belum selesai ternyata, Mas. Masih panjang berarti. Iya, tetap aja harus ngelaksanain gitu kayak gimananya, menyesuaikan sama kebutuhan gitu. Sebelum kita berbincang lebih lanjut nih soal program kalian nih, aku pengen tahu dulu dong sedikit mungkin kalian dapat informasi dari mana sih InnoVillage ini sampai akhirnya kalian bisa lolos pendanaan ini. Boleh diceritain nggak dari awal kenapa bisa ikut InnoVillage gitu? Oke. Mau siapa? Bareng-bareng kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, boleh sekali ya. Mau Lutfia dulu juga nggak apa-apa. Iya, awalnya itu kan ini kita di semester 5, terus tiba-tiba ada dosen namanya Mbak Alit. Bilang, kalian mau jadi ikut InnoVillage nggak gitu. Ke Utami, terus Utami bilang boleh Mbak gitu. Itu tuh pokoknya diambil dari mata kuliah proyek terapan. Dan berkelanjutan. Alhamdulillah ya, tapi lolos pendanaan. Sama berarti ya, satu kelompok juga kan? Iya, satu kelompok. Oke, tadi kan kira-kira berapa lama sih dari yang tadi kata Mbak Alit, kalian mau nggak ikut InnoVillage gitu sampai ke pengerjaan proposal, mungkin berapa lama kira-kira? Ya kurang lebih 6 bulan, Mas. Karena kan awal-awal itu tuh sebenarnya tugas besar di mata kuliah proyek terapan. Jadi ibaratnya tuh
mau nggak mau ya harus mau gitu. Karena harus soalnya kelompok kita kan belum ada ide juga judulnya gitu. Jadi Mbak Alit ngasih judul rekomendasi gitu. Dan ternyata emang buat adik-adik juga mungkin kalau misalkan ada tugas besar tuh gak hanya harus dari masalah-masalah yang ada di kampus gitu, ternyata bisa kok gitu mereka juga nyari masalah-masalah yang ada di desa, kemudian juga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa untuk masyarakat. Iya, jadi berawal dari tugas sampai akhirnya diikut sertakan dalam Innovillage dan sekarang berhasil lolos pendanaan dan sedang melaksanakan program ya. Iya. Luar biasa sekali, meskipun mungkin awal-awal juga ini ya karena langsung ditunjuk buat ayo ikut. Iya. Jadi ya. Gimana perasaannya tuh waktu itu? Bingung, benar bingung. Oke. Sejauh ini gimana sih progres kalian dalam pelaksanaan proyeknya? Oke, jadi untuk progresnya itu setelah pendanaan itu sebetulnya ada 3 termin. Nah, yang pertama itu adalah laporan pertama. Kemarin kita udah sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan sampah anorganik gitu. Bagaimana masyarakat bisa aware terhadap pemilihan sampah sehingga bisa mendukung program ini dan juga program yang dijalankan bisa berkelanjutan nantinya gitu. Kemudian sekarang Sabtu besok rencananya kita mau sosialisasi lagi sama untuk membangun awareness dulu untuk masyarakat di Desa Bojongsoang tuh lebih memperhatikan lah gitu pemilihan sampah, kemudian juga mengajak kolaborasi dari Karang Taruna setempat supaya program yang kita rencanakan tuh bisa dibantu gitu untuk implementasinya nanti. Oke, jadi memang udah ada beberapa progres yang dilaksanakan ya, termasuk tadi sosialisasi kepada masyarakat gitu ya. Sejauh ini yang sudah dilaksanakan kan sosialisasi ke masyarakat ya kemarin udah, kemudian juga besok juga hari Sabtu. Besok berarti ya betul, benar. Besok juga kalian mau ke sana lagi. Sejauh ini gimana sih antusiasme atau partisipasi dari masyarakat di desa tersebut? Sejauh ini masyarakat sangat antusias ya, soalnya kan kita memberikan kayak tong sampah gitu agar masyarakat tuh bisa memilah sampah plastik, misalnya tutup botol. Kita nyediain tong sampah, jadi tutup botol sama botolnya tuh dipisahin gitu Mas. Oh, dipisah, jadi botol sama tutup botolnya di tempat terpisah. Iya, biar gampang gitu petugas sampahnya ngambil sampahnya. Oh gitu ya, jadi si sampah itu udah langsung disediakan, mana botolnya, mana tutup botolnya, sudah terpilah. Gitu ya, udah terpilah. Itu ada berapa titik kira-kira? Untuk titiknya sendiri kan seperti yang dijelaskan di proposal, kita ngambilnya sampelnya di Dusun 2. Di Dusun 2 itu kita fokusnya juga ke 2 RW gitu, makanya kita sediakan karena keterbatasan dana juga. Jadi kita kasih sampelnya kurang lebih 100 paket tong sampah tadi yang udah dijelasin sama Muki. Nah, banyak untuk juga ya 100 dalam 2 RW ya. Nah, pembagiannya kan pasti nggak akan mungkin tiap rumah satu karena mungkin lebih banyak ya dari 100. Jadi kita kembalikan ke pihak desa sampai ke RW-nya masing-masing. Jadi tiap RW mau dikasih berapa sebagai sampelnya gitu. Dan semoga dengan adanya sampel tersebut tuh bisa diperluas lagi gitu dengan mungkin dana dari desanya atau mungkin dari Karang Taruna setempatnya gitu. Oke, karena memang itu hal kecil yang sulit sebenarnya yang masih sulit di masyarakat, yaitu memilah sampah. Nah itu karena biasa kalau misalkan ada ibu-ibu buang sampah langsung aja disatuin, nggak gitu. dipilah-pilah dulu ya. Oke. Tadi recyclist ya. Nah, aku pengen tahu dong apa sih recyclist itu? Oke. Jadi recyclist ini sebenarnya kita ada aplikasinya Mas. Kita berbasis mobile. Recyclist ini berasal dari, kita ngambil dari 2 kata. Recycle yang daur ulang sama list atau kayak daftar gitu. Karena nanti aplikasinya ini tujuannya untuk pencatatan sampah terpilah gitu. Yang mungkin bisa didaur ulang seperti botol yang dijual ke bank sampah. Nah, bank sampah ini kita analogikan tuh kayak list gitu, karena kan ada beberapa vendor juga gitu. Kita nggak hanya menjual ke satu vendor gitu, makanya kita memilih recycle sama list, dari satuin jadi recyclist. Jadi si aplikasi itu
untuk memasukkan Pencatatan. sampah Iya, ya berarti ya pencatatan. di situ Hasil penjualannya hasil gitu. penjualannya. Oke. Selama proses kalian nih dari yang awal terus sampai sekarang juga masih progres ya, apa sih tantangan dari kalian masing-masing gitu ya? Ini aku pengen tanya satu-satu aja. Oke. Mungkin boleh dari Lutfia dulu, gimana nih? Tantangan apa aja sih yang kamu hadapin selama ini? Tantangannya gara apa ini yang di tim ini saya tuh bagian programmer. Iya. Nah, Waduh, di- programmer ya. di program studi saya tuh kan masih belajar tentang website, Mas. Nah, kita ngambil yang mobile, bingung ini belajarnya gimana gitu kan. Ya udah dibelajarin dari YouTube, terus kebanyakan error itu yang membuat aku frustasi. Frustasi gitu ya. Banyak trial and Frustasi, error. yes. Kadang udah berhasil, besokannya tiba-tiba error lagi. Ya udah, sambil berdoa juga. Terus kalau ke desa itu kan jarang masih belum pede untuk ngomong sama orang, jadi kayak canggung gitu, tapi berusaha sih. Tantangannya itu, Mas, introvertnya harus Harus mengubur dulu jiwa introvertnya ya Iya, di masyarakat. Oke. Kalau Utami apa nih sejauh ini gitu yang udah dirasakan dalam penjalanan program ini, tantangan terbesarnya apa? Oke, sebenarnya kalau disebut tantangan terbesar bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak gitu, karena kadang suka mikir aduh ditantang kayak gini bisa nggak ya, tapi akhirnya selesai juga gitu. Nah, mungkin pertama tuh kayak kita kan bertiga gitu, backgroundnya beda gitu, maksudnya background bedanya tuh pasti setiap orang kan punya karakternya masing-masing gitu. Nah, tantangannya gimana caranya kita bisa menyatukan karakter itu supaya pada saat implementasi, pada saat pelaksanakan kita bisa sama-sama gitu kerjasama dengan baik gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga di InnoVillage itu benar-benar kita dituntut untuk kreatif, menciptakan suatu inovasi. Nah, gimana caranya kita dikasih masalah, terus ini solusinya harus kayak gimana gitu, tapi solusi yang benar-benar emang bisa terpakai, direalisasikan dengan nyata gitu. Itu juga tantangan juga, karena sebelumnya kadang kan kita ngatasin masalah sendiri aja suka bingung ya, Mas. Apalagi dikasih masalah dari pihak eksternal, kita yang harus nyelesainnya gitu. Itu caranya gimana, kayak gimana lah gitu. Terus juga kalau yang aku rasain tuh benar-benar harus perfeksionis, tapi di sini di pas penyusunan proposal. Karena kan pertama juga proposalnya harus rapi, Betul. terus kayak Riskan jelas ya, gitu. maksudnya Iya. kayak salah sedikit pun itu bisa berpengaruh Iya. besar gitu buat program kalian. Iya, benar gitu. Kemudian juga kan ada ketentuannya ya, Mas, kayak misalnya maksimal 15 halaman. Nah, gimana caranya di 15 halaman itu ide, solusi sama apa yang mau kita jalanin ke depannya tuh tertuang gitu dengan utuh, dengan benar-benar bisa dibaca sama reviewer. Itu kan ada di review dulu nih. Review dulu. Ternyata nggak langsung lolos pendanaan, harus di review dulu dan lain sebagainya lah gitu, Mas. Oke, kalau Muki apa nih? Kalau aku sih, Kira-kira. karena aku baru pertama kali nih ikut program kayak gini. Iya. Jadi harus pandai bagi waktu gitu. Kan kalau SIA semester 5 ini udah mulai nyusun proyek akhir. Iya. Jadi harus bisa bagi waktu antara proyek akhir sama InnoVillage-nya. Oke, ditambah lagi InnoVillage memang jangkauannya cukup panjang Iya. gitu ya, hampir 1 semester kayak gitu. Aku pengen tahu dong tahap-tahapan pelaksanaan kalian gitu. Karena kan tadi sudah sosialisasi ke masyarakat, kemudian besok juga mau sosialisasi lagi ya. Nah, kedepannya apakah masih ada tahapan-tahapan yang akan kalian lewatkan gitu? Apa aja sih? Boleh, mau sama siapa dijawabnya? Mau gambreng dulu? Jawab boleh. Oke, mungkin tahapan selanjutnya tuh kita akan ketemu lagi juga sama Karang Taruna pertama untuk sosialisasi tentang aplikasinya, penggunaan aplikasinya kayak gimana gitu, sampai output yang emang kita rencanakan tuh bisa mereka pahami gitu. Kemudian setelah itu di pertemuan terakhir selanjutnya nanti kita akan melibatkan masyarakat. Jadi Karang Taruna dan juga masyarakat kita bakal sosialisasikan tentang aplikasinya, penggunaannya seperti apa, tujuan aplikasi ini ada itu untuk apa gitu. Jadi biar mereka kebayang lah intinya aplikasi yang kita buat tuh bisa digunakan untuk apa gitu. Oke. Memang udah ada
beberapa tahapan yang sudah dilalui dan nanti juga akan ada tahapan yang akan kalian lewati gitu ya. Iya. Nah, berarti kalian udah turun langsung kan ke desa Bojong Soangnya, Iya. ke dusun Dua. 2 ya. Hal apa sih yang kalian lihat di sana gitu, di dusun 2, terutama terkait dengan sampahnya gitu? Boleh, mau siapa yang jawab? Devia mau jawab? Sampahnya masih berserakan, Mas. Masih banyak yang sebenarnya tuh sampai tuh bisa dijual, tapi mereka tuh tidak sadar itu bisa dijual. Makanya masih berserakan gitu-gitu di jalan-jalannya. Oh, di jalan-jalan gitu masih berserakan gitu ya? Iya, di tempat sampahnya juga sebenarnya udah dipilah-pilah ya, cuman nggak ada kerjasama dari bank sampah untuk dijual juga. Oke, jadi mungkin dari masyarakatnya juga kurang ya pengetahuan soalnya ada bank sampah. Padahal kan bank sampah juga ada ya daerah sini. Iya, banyak sebenarnya kalau dicari-cari lagi gitu. Iya gitu ya. Dari terjalannya program ini gitu ya, apa sih yang jadi harapan kalian gitu dari program yang kalian sedang jalankan ini? Mau gambreng dulu juga boleh. Mau diskusi dulu juga boleh, aku tungguin. Ya, mungkin harapannya yang pertama, apa yang sudah kita rencanakan semoga bisa diimplementasikan dengan baik, terus juga bisa berdampak, bisa berguna, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian ketika social project ini udah selesai pun semoga bisa tetap berkelanjutan gitu, bisa dilaksanakan di masyarakat di sana gitu. Jadi gak hanya pas ada social project aja gitu, tapi semoga long last gitu lah, jadi berkelanjutan. Iya, jadi jangan sampai kalian beres, programnya juga beres Iya, ya. Harusnya bisa gitu, berkelanjutan gitu. Ada rencana nggak sih kayak kalau misalkan nanti udah beres, pengen coba ngecek apakah berlanjut atau enggak gitu? Ada nggak sih? Kayaknya ada sih Mas, karena kayak walaupun ya kalau dibilang tanggung jawab kita udah enggak gitu ya, karena udah bukan social project, tapi bagaimanapun juga kan awal niatnya itu kayak membantu gitu kan, membantu tidak hanya pas ada social project aja gitu. Di luar itu pun kita bisa kok sambil silaturahmi gitu, sambil nanya-nanya gitu secara santai lah di luar Innovillage gitu. Oke, jadi aku pengen dong dijelasin mungkin secara jelas ya manfaat apa aja sih dengan adanya aplikasi yang tadi kalian buat gitu untuk masyarakat tuh seperti apa sih? Nah, Boleh? di aplikasi kami itu ada 6 fitur. Yang pertama ada master data bank sampah. Jadi bank sampah yang ada di Bandung nih bisa diinputkan di fitur bank sampah. Kemudian ada kategorinya juga, kategori sampahnya misalnya tutup botol, botolnya gitu. Kemudian sampah yang udah dipilah dari masyarakat itu juga dicatat di aplikasi ini. Oh, jadi memang tadi ada berapa? Ada 6 ya aplikasi. Iya, 6 fitur. 6 fitur gitu ya. Jadi emang itu sebenarnya bisa memudahkan masyarakat dengan bank sampah juga ya. Iya. Iya, oke. Jadi tentunya ini jadi manfaat buat masyarakat dalam mencatat data sampah, kemudian juga mungkin bisa tergambar juga ya pendapatan dari hasil tersebut penjualannya ya. ya, Oke, ada oke. grafiknya. Langsung ada grafiknya. Iya, ada gitu ya? laporannya. Visualisasikan gitu, Mas. Selama kalian melaksanakan program ini kan masih ada nih 2 bulan lagi berarti ya sampai Februari. Iya, Sampai Februari. Ya. Nah, apa aja sih yang udah kalian siapin gitu? Karena kan kemarin juga udah datang ke sana buat sosialisasi, kemudian juga nanti ada lagi pertemuan selanjutnya mungkin ya. Hari Sabtu sosialisasi. Iya, sama penyerahan sampel juga, Mas. Oh, langsung sama penyerahan sampel yang keranjang tadi, Mas. keranjang tadi ya. Iya, keranjang tadi. Diserahkan besok Yes. gitu. Oke. Bentuk kegiatannya seperti apa sih sosialisasinya? Apa dibikin secara forum kah atau kalian datang nih ke warga satu-satu gitu? Oh enggak, dibikin forum. Oh, dibikin Iya, forum. satu forum gitu. Kalau tempatnya tuh difasilitasi sama desanya. Oh, Jadi langsung. di kantor desanya ada ruangan atau kayak aula yang cukup gede gitu. Nah, di sana kita kumpul, kita sharing lah tentang
bagaimana sih kalau misalkan sampah yang dipilah jadi dampaknya kayak gimana, kemudian kalau nggak dipilah kayak gimana gitu. Jadi secara nggak langsung masyarakat udah tahu gitu kalau dampak dari pemilihan sampah seperti apa, cara-caranya kayak gimana, dan juga nanti kan kita sediain tong sampahnya gitu. Nah mereka cara ngegunainnya kayak gimana sih, pemilihan yang tepat tuh kayak gimana gitu. Sesederhana kalau bekas sampah yang basah, mungkin bekas Deterjen. ya deterjen kan pasti agak basah gitu. Nah dikeringkan dulu atau kayak gimana gitu ya, karena kan kalau misalnya udah dipilah dari rumah, pengambilan sampah jadi juga lebih cepat, betul. terus memudahkan petugas pengambilannya. Jadi mereka tuh nggak perlu buang-buang waktu untuk milih-milih lagi. Ya betul, karena seperti yang kita ketahui ya, kalau misalkan sampah tuh udah numpuk di mana-mana gitu, apalagi banyak berita yang kayak TPA Sarimuktinya penuh, sampai nggak bisa buang sampah, sampai nggak diangkut sampah-sampah gitu ya. Iya, kemarin juga perwakilan desa tuh bilang kayak gitu Mas, kalau misalkan di Sarimukti itu udah nggak nerima lagi lah sampah dari TPS, dari desa-desa gitu. Makanya salah satu solusi yang bisa dijalankan itu mengurangi. Iya. Karena kalau menghapus ya nggak mungkin, karena setiap hari aja kita pasti menghasilkan sampah gitu. Tapi gimana caranya kita ngurangilah seminimalisir mungkin gitu. Salah satunya itu dipilah sampahnya, dijual, dan mungkin nanti bisa dijadikan bahan daur ulang, dipakai lagi gitu, sehingga tidak memperbanyak sampah-sampah yang susah terurai. Betul. Nanti kan ada di implementasi ya. Itu bentuk kegiatannya seperti apa? Implementasi dari ini ya, inovasi ini. Jadi kita akan ngasih aplikasinya ke mereka sama masyarakat dipakai. Kemudian juga bisa terlihat hasil-hasil penjualannya gitu. Nah, nanti hasilnya itu jadi transparansi hasil penjualan. Betul. Nah, Karang Taruna bisa, jadi gak perlu ngitung-ngitung lagi, dia kan udah ada aplikasinya, udah ada gitu. Kemudian juga pihak desa bisa mengontrol, bisa tahu gitu hasilnya sebenarnya dari pemilihan sampah ini penjualannya berapa gitu. Nah itu yang akan kita kasih ke mereka sebagai suatu inovasi yang bisa kami berikan lah untuk masyarakat desa Bojongsoang. Oke, jadi aplikasinya berbentuk mobile ya? Iya, mobile. Lewat HP. Berarti nanti bisa diunduh juga sama masyarakatnya? Bisa. Oke, itu jadi ini ya, banyak manfaat yang bisa diambil juga buat masyarakat tentunya. Tadi mulai dari pengelolaan sampahnya, yang dipisah yang mana nih, yang tutup botol mana, botolnya mana, terus yang tadi sampah plastik tapi basah ya. Iya. Jadi dikeringkan dulu kan, itu juga jadi apa ya, jadi pengetahuan juga yang baru mungkin ya buat masyarakat. Kemudian juga tadi mulai dari pencatatan dan lain segala macamnya bakalan transparansi di situ ya. Oke. Kan ini Innovillage ya. Ada nggak sih tips and trick mungkin dari teman-teman nih yang udah berhasil tembus gitu, tembus pendanaan buat di Innovillage? Tips and trick mungkin dari masing-masing ya Mas? Iya, masing-masing nih. Okay. Nggak bisa diwakilin ya. Nggak punya tips. Harus punya tips. Oke, mau siapa dulu? Dari aku dulu mungkin ya. Boleh, kalau dari aku tips and triknya sebenarnya yang pertama itu mau belajar dulu sih soal lolos pendanaan atau enggak. Ya itu mah belakangan lah, bisa dibilang belakangan gitu. Pertama kita mau belajar dulu, karena bagaimanapun juga emang kita bertiga tuh ini pertama kali gitu memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman kita gitu. Nyoba-nyoba ini yang ternyata persiapannya lumayan hektik, lumayan menguras tenaga, mental, pokoknya bener-bener gitu. Terus yang kedua tuh niatnya emang untuk membantu lah, untuk kebermanfaatan gitu. Jadi semoga dimudahkan gitu untuk penyusunan proposalnya, kemudian diskusi-diskusi ke masyarakatnya gitu. Jadi tips and triknya itu yang pertama tuh ya niatnya untuk menyebar kebermanfaatan, terus fokus sama kreatif lah gitu. Jadi cari solusi yang paling kreatif, yang benar-benar bisa diimplementasikan secara nyata,
supaya bisa tembus di Innovillage gitu. Betul. Oke, mau siapa selanjutnya? Kalian udah mau sweet dulu? Gak apa-apa. Siapa dulu Muki? Aku. Boleh. Mungkin dulu boleh. Kalau dari aku sih yang pertama yakin aja dulu. Yakin aja dulu ya. Bener Cobain itu yang dulu. pertama lah, cobain dulu. Kan rezeki nggak ada yang tahu gitu. Iya. Betul. Kalau yang kedua tuh dari aku, kalau bisa idenya tuh menjawab permasalahan dari masyarakatnya. Iya. Segitu ya. Ada lagi? Lanjut. Aku melengkapi ya Mas. Boleh. Berdoa. Itu yang utama ya. Iya, itu yang utama. Betul. Aku melengkapi. Alhamdulillah. Itu tips and triknya kita. Iya tuh. Jadi kalian juga sebenarnya ini pertama kali ya ikut Innovillage itu ya. Pertama kali. Keren sih. Maksudnya pertama kali ikut Innovillage, kemudian juga alhamdulillahnya berhasil tembus ke pendanaan ya, dan sedang menjalankan program-program yang kalian usulkan gitu ya. Oke. Sebelumnya pernah ikut lomba nggak? Apa ini bener real pertama kali banget? Pernah. Tapi beda ya? Iya beda. Tapi kita bareng lagi juga. Bertiga lagi. Iya, bertiga. Emang udah Ada satu teman namanya Zahra, tapi berempat. Berlima sama mau adik nambah lagi tingkat. Enggak, berlima. Berlima. Iya sama ada tingkat. Dulu ya itu lomba apa tuh? Baru Semester itu 5 juga Mas. Oh baru. Iya. Jadi baru beres lomba itu. Innovillage. Kemarin lomba apa? Enggak habis Mas, barengan. Nyambil. Oh nyambil. Iya, jadi waduh gimana nih udah semester 5 gitu, semester yang apalagi monef ya monef gitu. Ternyata ya alhamdulillah bisa gitu. Tapi itu beda, bukan kayak pendanaan ya. Bukan. Lomba SAP gitu Mas. Lomba ya, bisnis simulation gitu. Jadi aman lah ya meskipun kalian Masya Allah sekali pegang ikut lomba dua secara berbarengan gitu ya. Sebenarnya frustasi. Iya. Tapi dicobain aja. Iya, Jalanin aja kan kalau misalkan kalian enjoy juga ya. Nggak kerasa juga kuliahnya. Iya betul, apalagi lagi libur kayak gini kalian isi dengan lomba-lomba kan itu manfaat yang sangat baik gitu ya buat kalian. Gitu. Tadi siapa dosen pembimbingnya? Mbak Alit. Mungkin ada yang mau disampaikan masing-masing ke Mbak Alit, silakan. Dari aku, makasih Mbak Alit udah ngajak kami ikut Innovillage. Iya. Ternyata lolos gitu. Alhamdulillah ya. Dimulai dari kayak ya udah ayo ikut aja gitu. Iya. Akhirnya lolos juga gitu. Boleh lanjut siapa? Iya, terima kasih juga Mbak Alit, sarangnya Mbak Alit telah memberikan nilai terbaik kita. Terima kasih. Kalau dari aku, ya pasti juga makasih Mbak Alit udah ngajak gitu dan ternyata lolos gitu. Terus ternyata Innovillage ini tuh benar-benar implementasi dari mata kuliah yang udah kita jalani di SIA juga Mas gitu. Salah satunya kan proyek terapan gitu, pembuatan aplikasi. Terus kan sebelum kita bisa buat aplikasi kan kita belajar dulu bahasa pemrogramannya. Itu ada di SIA juga. Terus kita kan perhitungan. Iya, di proposal buat RAB. Nah, RAB. itu kan kita ada akuntansinya nih. Kalau nggak akuntansi, kalau kita nggak belajar di akuntansi, mungkin kita akan kebingungan untuk menentukan HPP-nya kayak gimana dan lain sebagainya. Kemudian terakhir di desain antarmuka pengguna, kita kan belajar UI UX juga gitu. Jadi di semester 5 mungkin emang waktu yang tepat karena sebelumnya mungkin kita belum belajar atau kayak gimana, dan ternyata ilmu-ilmu di kelas bisa diimplementasikan di Innovillage. Iya, jadi apa yang udah kalian pelajari ya? Iya, kepake. Kemarin sekarang dipakai dan bisa istilahnya menghasilkan prestasi juga ya. Jadi bukan hal yang sia-sia kalian capek belajar meskipun ada lomba ini, ada lomba itu, ada yang sampai frustasi. Semua digasin. Semua digasin. Yang penting kalian enjoy jalaninnya juga ya. Oke, terakhir mungkin ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua yang mungkin nanti kedepannya bakalan ikut Innovillage juga, terutama mungkin adik tingkat kalian ya, karena kalian juga udah semester 5. Oke, mau siapa dulu? Mau gambreng lagi boleh? Aku tungguin. Oke, kalau mau dari aku mungkin pesan untuk yang nonton mungkin ya Mas, karena mungkin yang nonton juga nggak hanya adik-adik kayaknya ya.
Aku juga nanti nonton lagi. Ya, aku juga nonton lagi. Mau lihat muka sendiri. Oke, mungkin yang pertama tuh benernya yakin dulu gitu, karena di luar sana pasti banyak banget godaan atau kayak argumen-argumen orang lain yang bikin kita tuh down, terus kayak ke pressure gitu. Kayak misalkan, buat apa sih semester 5 ikut-ikutan kayak gini? Kenapa nggak fokus tugas akhir aja biar cepet lulus gitu? Tapi ternyata kita bisa kok nyambil gitu, asalkan ya manajemen waktunya baik gitu. Kemudian juga tentukan tujuannya untuk apa gitu, ikut lomba tuh untuk apa. Kalau misalkan emang untuk apa ya, personal branding aja, itu kayaknya salah deh, karena di lomba juga kan kita bisa kebermanfaatan untuk orang lain, kemudian juga bisa nambah pengalaman, dan personal branding itu emang bonusnya gitu. Betul. Kemudian kayak cari dosen pembimbing yang cocok di kalian gitu, karena tidak ada dosen pembimbing yang gak baik, dan juga tidak ada mahasiswa yang gak ngerti-ngerti gitu Mas. Karena menurut aku ketika kita cocok sama dosen pembimbingnya, kita akan sejalan gitu, kayak beriringan aja gitu, mengalir gitu, nggak ada yang ngerasa kepush sama dosen ataupun mahasiswa yang ngerasa terbebani gitu. Jadi fokus, yakin, sama cari mentor atau dosen pembimbing yang cocok di kalian. Mantap sekali Utami. Oke, selanjutnya siapa? Lutfi. Mau Lutfi dulu, boleh. Lutfia, Mas. Lutfia. Aku agak marah kalau ada nama disebut Lutfi aja, Lutfia. Jadi kayak cowok. Iya. Pesan aku, pesan kan Mas. Pesannya itu selagi kita kuliah tuh manfaatin masa kuliah kita, jangan sebenarnya itu boleh kuliah pulang, tapi kan tidak ada tambahan pengalaman dan pengetahuan selama perkuliahan itu. Makanya dicoba dulu selagi mau berusaha untuk keluar dari zona introvert juga. Aku juga seorangnya introvert banget ini. Iya, kelihatan banget ya. Iya. Tapi introvert nggak semenakutkan itu untuk bangkit gitu loh Mas. Iya betul. Walaupun langsung gitu. Iya, semoga nggak frustasi lagi ya abis ini. Semoga Mas, lancar kesananya. Iya. Dari Muki mungkin. Kalau dari aku sih berani mencoba sih, berani mencoba hal-hal baru, jangan takut untuk gagal. Contohnya kita berhasil lulus pendanaan gitu, karena berani mencoba. Iya, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Semoga juga proker-proker yang sedang kalian jalani bisa berjalan lancar ya. Amin. Sampai nanti mungkin terakhir di bulan Februari kan masih banyak tahapan ya, bisa berkegiatan secara lancar, kemudian juga diterima oleh masyarakat juga, kemudian juga yang intinya sih kita bisa merubah pola pikir masyarakat ya, kalau misalkan sampah itu bisa loh jadi uang. Kemudian juga dipilah, dan juga semoga ada keberlanjutan di masyarakat meskipun nanti kalian udah selesai nih programnya. Oke, seru sekali perbincangan episode kali ini. Betul. Buat semuanya juga terima kasih udah hadir di Povit dan berkenan buat berbincang, berbagi pengalaman, terus tips and trick bersama untuk teman-teman semua gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Haji. Demikian Sobat Povit, episode kali ini tentunya banyak sekali pengalaman, cerita-cerita menarik yang bisa diambil sama Sobat Povit semua. Jangan lupa nantikan Povit di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.